tabu udang tanam karoko di alaman cabiak siri gatok lapinan ambil rokok pamainan tang tarantang tali di bawah janjam elok diambil pengabek sikit diambil nan babu. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang dalam acara pembukaan pameran seni rupa yang bertema Jalan Sunyi pada hari ini 22 Februari tahun 2023 yang akan berlangsung hingga 28 Februari tahun 2023. Pameran seni rupa bertema Jalan Sunyi yang akan berlangsung dari tanggal 22 hingga 28 Februari tahun 2023 akan memamerkan berbagai karya lukis dan keramik. Karya ini hadir sebagai tawi sejarah dalam perkembangan seni rupa di Sumatera Barat yang dipengaruhi oleh berbagai kecenderungan dan aliran. Karya-karya ini dapat diapresiasi oleh publik sebagai bentuk konsistensi dari para perupanya bahwa umur dan zaman tak serta-merta menenggelamkan mereka. Namun, dalam seni mereka tetap produktif dan berkarya. Untuk itu, marilah sejenak kita dengarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggara yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala UPTD Taman Budaya kepada yang kami hormati Bapak Supriyadi SLMSI. Disilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan kita ini adalah kegiatan pameran seni rupa dengan tema Jalan Sunyi. Dasar pelaksanaan kita adalah dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau DPA SKPD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Ya, tiga, tujuan daripada kegiatan ini adalah memfasilitasi aktivitas seni dalam mengembangkan kebudayaan, khususnya karya seni rupa. Dua, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan, khususnya karya seni rupa, terutama bagi generasi muda. Tiga, apresiasi dan penghargaan terhadap tokoh seni, khususnya berupa yang telah menghasilkan karya-karya monumental dan berkontribusi untuk kemajuan kebudayaan. Tempat kita di Galeri Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Jalan Ponorogo, nomor 31 Padang. Pembiayaan kegiatan ini dari dana DAK non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Serta demikian laporan penyelenggaraan ini kami sampaikan, Pak. Dan untuk itu berkenan mohon kepada Bapak untuk dapat membuka acara secara resmi agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Demikian laporan, Pak, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dalam rangka pelestarian seni tari tradisi, sambutlah tari tradisi Badurai persembahan dari Sanggar Setia Sabato.
Kebudayaan Gubernur Sumatera Barat, terhormati Kepala Taman Budaya beserta jajaran, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan Gubernur Sumatera Barat yang hadir, pada bapak-bapak, ibu-ibu, para seniman, para budayawan. Ya, tadi hadir ada Pak Nasrul Azwar, ada Pak Sabrina Arifin ya, lihat. Para perupa, para pemerhati seni rupa, mungkin juga ada dari sekolah, serta peserta yang mengikuti kegiatan pameran ini yang saya hormati. Begitu juga kepada para seniman kami yang telah menampilkan tari dan sekaligus nyanyi yang bernuansa Minang di hadapan kita bersama. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bersyukur tadi dapat rahmat ya, kata Pak Supriyadi ada hujan. Sekarang karena Pak Sek udah datang namanya udah berhenti hujan. Alhamdulillah itu nikmat. Kita syukuri saja ketika banyak orang yang minta hujan ya. Karena Allah memberi hujan kepada kita. Salam salam kita mohonkan kepada Allah semoga dicurahkan kepada arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali saya ucapkan apresiasi kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. 10 orang ya Pak Kepala Taman Budaya. Mudah-mudahan keikutsertaan saudara di pameran kali ini itu akan memberikan nuansa baru bagi masyarakat. Karena salah satu yang disebut oleh Kepala Taman Budaya tadi adalah bentuk apresiasi masyarakat terhadap seni itu, yaitu dengan adanya pameran ini. Sekaligus dalam rangka pengembangan kebudayaan khususnya di bidang seni rupa. Selanjutnya saya juga terima kasih kepada tentu Dirjen Kebudayaan yang telah memberikan dana DAK. Walaupun sebenarnya ya semua dana itu kan dari rakyat juga, dari pusat, dari Pemprov ya. Ini kan dari hasil kita bersama, hasil alam kita, hasil sumber daya kita semua ya, dari rakyat untuk rakyat. Juga terima kasih kepada kurator, terima kasih juga kepada penyelenggara Pak Yadi beserta teman-teman ya, bisa melaksanakan kegiatan ini. Kemudian saya sampaikan bahwa kegiatan seni rupa ini harus tetap kita laksanakan, kita kembangkan ya, dan kita perbaiki tata kelola kita agar kegiatan-kegiatan seperti ini dihadiri oleh banyak orang. Orang tahu tentang karya-karya seni yang luar biasa. Kita tahu Sumatera Barat ini melahirkan perupa-perupa yang handal di tingkat nasional ya, bahkan tingkat dunia. Dan kita tahu juga bahwa karya-karya seni kita ini terjual mahal. Kadang-kadang kita di luar akal kita dan tidak tahu, tidak menyangka kita bahwa harganya sebegitu besar. Nah, kadang-kadang orang-orang yang tidak paham ya, mungkin dia bingung ya, kok semahal itu, kok miliaran gitu. Begitulah orang menghargai karya seni. Oleh sebab itu mari kita beri pembelajaran kepada masyarakat menghargai karya seni ya. Salah satu bentuknya itu ya, di samping melihat-lihat, tolong ada yang suka kita tolong dimiliki ya, dibeli ya. Jangan sekedar kita memuji-muji ya, tapi kita tidak menghargainya. Di rumah kita, di kantor kita itu perlu ada koleksi-koleksi ya, seni ini. Itu harapan saya kepada masyarakat, dan tolong semua kita, terutama ini pada panitia Pak Yadi dan kawan-kawan, mari kita publikasikan, kita sebarkan kepada masyarakat bahwa masih ada pameran itu di Taman Budaya. Orang kan menganggap Taman Budaya kini sedang membangun, tidak ada aktivitas ya, pameran tidak bisa. Kita tetap ada berjalan, kali ini kan masih ada. Tolong sampaikan di sosmed kita, terutama nih teman-teman saya di Dinas Kebudayaan, sampaikan di Facebook kita, Instagram kita, ya semua yang kita punya itu pada masyarakat ada pameran di Taman Budaya, ya, agar orang
datang beramai-ramai ke sini melihat karya seni yang luar biasa. Terakhir saya sampaikan, mari kita berkolaborasi semua pihak, mungkin pihak sekolah, pihak instansi-instansi lain, ya mungkin juga ada BUMN, BUMD, ya. Mari kita saling mendukung. Semua kantor-kantor kita, sekolah-sekolah kita harus dimasuki oleh karya seni. Kalau tidak gersang, ya. Apa saja kalau tidak ada seninya itu gersang, ya. Saya rasa itu salah satu kelemahan Indonesia hari ini, ya. Kadang-kadang muncul protes ini, ya, demo ini segala macam, ya, karena orang hatinya tidak lembut, ya. Hatinya gersang dari seni. Seni harusnya dimasyarakatkan. Kalau saya, bukan karena saya kepala dinas kebudayaan, ya, tapi dari definisi ini, apa itu kebudayaan? Semua hasil karya cipta rasa manusia itu kebudayaan. Termasuk orang yang menganggap itu agama, tapi itu hasil perlindungan manusia, itu kebudayaan. Ya, yang agama itu dari Allah, dari Tuhan. Tapi kalau hasil perlindungan dia, ya, lalu muncul dia sebuah agama, itu kebudayaan. Termasuk dalam Islam. Kalau dia tidak termasuk dalam ayat yang dikatakan oleh Allah dan Rasul, oh manego hari sampai 10 hari, abeko kalau lahirnya mandi, turun mandi, dianggap ada zikir-zikirnya segala macam, itu kebudayaan. Tidak ada dalam hadis, ya. Dan itu boleh kita lestarikan, tidak ada dilarang. Ya, semua itu banyak hikmahnya. Pendidikan karakternya sangat banyak. Termasuk dalam seni rupa ini, pendidikan karakternya banyak. Semua yang kita tonton dari tari, dari apa itu punya pesan-pesan moral, pesan-pesan yang harus kita tangkap, ya. Dengan izin Allah SWT dan izin kita semua, mari kita buka kegiatan pameran seni rupa dengan tema Jalan Sunyi di Galeri Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Kita buka secara resmi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT akan memberikan kemudahan dan keridhaan kepada kita semua. Mohon maaf, aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini saya buat tahun 2002. Jadi saya sambil dikerjakan terus. Ini saya ambil karena sini banyak kenangan saya di alam ini waktu dulu. Berapa lama proses pembuatannya, Pak? Kira-kira 4 bulan. 4 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat, biasa saya Hidayat di Kinci. Ada yang menyebut di Kinci itu adalah sebuah tempat di mana proses kreatif itu terjadi. Tempatnya di daerah Kota Baru, Kabupaten Solok. Baik, saya akan menceritakan sebuah proses kreatif karya saya di pameran Jalan Sunyi ini di Taman Budaya Padang. Ini berangkat dari sebuah tema-tema yang mengangkat tema-tema sosial. Bagaimana saya, keluarga saya, dan latar belakang saya adalah ya sebagai keluarga yang terlahir dari orang-orang rantai perjuangan. Bagaimana spirit perjuangan yang terjadi di kehidupan itu saya gambarkan dalam sebuah karya saya. Terlihat tekstur dengan figur-figur yang apa gitu. Ketika itu menjadi sebuah inspirasi bagi saya. Pada intinya saya menceritakan kehidupan keseharian saya sebagai orang-orang yang
Ini karyanya berjudul Tak Kurung Dak di Luar. Tak Kurung Dak di Luar ini saya mensinopsiskan bagaimana kita terikat dan kemudian kita melihat sesuatu yang ada di luar. Tapi ketika kita melihat berada di dalam, di situ akan terasa kekurangan kita, belum tercapai apa yang akan kita peroleh, dan banyak hal-hal yang mungkin di situ merasakan enaknya di luar. Padahal kita dalam keadaan terjerunji atau terkurung dalam sebuah tempat yang mungkin saya menganalogikan, saya memetaforkan kepada bentuk kucing. Ada kucing yang mana di situ ada kucing yang terkurung di dalam sebuah kandang, katakan kandang, dan di situ ada seluruh sajian kucing itu, termasuk ada makanannya, ada sesuatu yang memang di situ akan menjadi kuat untuk bertahan hidup. Tapi ketika melihat keadaan di luar, ingin, mau, dan juga akan merasakan sesuatu yang enak-enak di luar, padahal di dalam sudah disediakan berbagai macam sesajian yang akan menghidupkan, bertahan hidup. Jadi ketika terkurung di luar ini, ada yang menyelinap yang tidak bisa kita tangkap dan tidak bisa kita belenggu, seperti seekor tikus. Ada tikus yang menjelajah itu, yang mau obrak-abrik, yang mana di tikus itu akan seluruh kemauan dan seluruh apa yang diinginkan tikus itu bisa didapatkan, padahal dalam bentuk yang kebebasan yang memang tidak seperti kucing yang terbelenggu itu. Jadi tikus seenaknya mau obrak-abrik, dan padahal si kucing disiasati untuk menangkap tikus. Kemudian tikus ini dengan licik dan berbagai macam cara, dia akan selalu bisa apapun yang dia mau. Tapi dalam setiap gerak atau dalam setiap langkah kita, itu pasti ada bukti, ada tanda, yang mana tanda itu meninggalkan sesuatu yang seperti jejak. Jadi ketika keteledoran tikus itu menangkap atau mengambil sesuatu yang ada di dalam kandang maupun di luar kandang yang terbelenggu ini, dia meninggalkan jejak. Dia teledor dalam bentuk menumpahkan sebuah botol susu. Jadi ketika botol susu itu tumpah dan meninggalkan jejak pada setiap gerak tikus ini. Jadi setiap gerak tikus, kemana langkah tikus dan kemana tujuan, itu dapat dicari dengan jejak itu. Jadi karya ini termotivasi ketika kita melihat sesuatu yang mungkin itu ada kejanggalan, tapi ketika kita menelusuri kejadian itu, menelusuri apa yang terjadi saat mungkin itu gelap dan mungkin itu tidak terlihat, tapi ketika kita melihat sesuatu yang langkah atau kita telusuri secara detailnya, itu akan mendapatkan pasti akan mendapatkan bukti, pasti akan mendapatkan gambaran yang memang akan menjadi satu tujuan untuk mengungkap sesuatu. Jadi bagaimana kita mengungkap sesuatu itu, jangan memandang sebuah persoalan itu dengan negatif atau positif saja, tapi kita bisa membuka kotak-kotak itu sehingga kita bisa mencari sesuatu yang mungkin tidak tampak dan tidak terpikirkan oleh orang-orang awam, tapi ketika kita melihat secara detail, itu akan menjadi suatu tujuan yang mengarah kepada titik temu atau titik yang kuncinya untuk mendapatkan jalan keluar itu tadi. Jadi dalam garapan ini saya memakai media akrilik di atas kanvas, dan kemudian saya membingkainya dengan ada media rotan, ada kayu. Ini memperlihatkan supaya ada semacam perspektif kedalaman yang memang kita harus melihat sesuatu itu lebih dalam lagi. Jadi jangan dangkal kita melihat sesuatu, kita bisa melihat sesuatu itu lebih dalam lagi dengan wilayah yang mungkin macam-macam, kita bisa memikirkan apa yang menjadi ganjalan itu. Karya saya ini berupa karya keramik yang dibuat dari tanah liat. Jadi judulnya di sini saya membuat tanah basah hati gelisah. Itu maksudnya dari beberapa pelampiasan atau ekspresi personal saya tentang melihat keadaan kita di Sumatera Barat, terkhusus Sumatera Barat. Tapi tanah Sumatera semuanya sudah dijajah, kita sudah tidak punya tanah lagi untuk hutan belantara kita. Bisa kita lihat dari Google Map, itu hutan kita memang hijau, tapi itu penuh
himpunan dari hutan-hutan, dari sawit yang berantakan dari ujung Sumatera ke ujung Sumatera. Jadi di sini saya membuat tanah basah hati gelisah. Tanah basah maksudnya di sini itu peluang-peluang tanah-tanah yang berpotensi. Dulunya kita mempunyai filosofi alam takambang menjadi guru, tapi sayangnya sekarang alam takambang menjadi lahan investor. Nah, investor tersebut kalau dari lokal masih oke, kita masih membantu masyarakat lokal untuk lebih maju. Tapi sayangnya investor luar dan tanah-tanah kita sudah mulai diambil satu persatu dan kita akan kehilangan tanah-tanah tersebut dengan tujuan mereka yang kita tidak tahu untuk memperkaya orang lain mungkin. Makanya saya membuat di sini ada tanah lumpur. Ini gambaran dari tanah kita di Sumatera Barat yang bisa menjadi beberapa lahan-lahan investor yang dibuat oleh investor-investor asing yang masuk ke Indonesia. Nah, saya berpikir di sini hanya sejenak saya merasa kehilangan hutan belantara saya di Sumatera Barat khususnya, apalagi Sumatera. Saya sudah tidak punya hutan lagi di sini untuk beberapa makhluk-makhluk lain, terutama untuk anak cucu kita nanti. Bahwasanya kita tahu penting bahwa hutan itu sangat penting bagi kita. Nah, di sini gambarannya tanah basah hati gelisah. Saya merasa itu lahan-lahan yang berpotensi. Saya mulai gelisah melihatnya sekarang. Nah, makanya saya buat di sini tanah basah hati mulai gelisah. Nama saya Firman Ismail. Saya asli orang Payakumbuh, asli orang 50 kota, tepatnya Durian Gadang, Batu Ampar. Lukisan yang sebelah ini itu objeknya di daerah Mahe. Kalau dulu daerah itu pernah juga dilukis oleh Bapak Wakidi. Kemudian karena saya tertarik dengan daerahnya, objeknya, saya langsung terjun ke sana. Memang bagus, cantik. Kemudian saya coba melukis, saya berusaha, tapi tentu tidak sebagus lukisan Pak Wakidi. Karena Pak Wakidi kan sudah maestro, kemudian beliau juga terkenal melukis dunia kan. Cuman saya pernah belajar sama murid Pak Wakidi, namanya Dr. Nazwir. Saya ikuti gayanya, kemudian tambah lagi dengan dosen-dosen di KIP Yogyakarta, tambah lagi dengan IKIP di Padang. Waktu pertama saya sekolah di SMSR Cisri dulunya di Padang. Lukisan ini saya buat selama kurang lebih 20 hari. 20 hari karena saya diminta untuk berpameran. Betulnya kalau menurut saya ini belum siap, tapi karena sudah harus mengikuti pameran, ya harus saya ikutkan untuk berpameran gitu. Daerah ini istilahnya kalau orang Minang menyebutnya tersuruk. Jarang orang ke sana. Padahal daerahnya bagus sekali, cantik sekali. Disinilah kita menemukan 1000 menhir di daerah ini. Jalan Sunyi itu sebenarnya sebagai bentuk sebuah respon kepada para perupa yang lebih memilih tetap berkreativitas walaupun dia tidak masuk ke dalam keriuhan pasar, tidak masuk ke dalam keriuhan pameran-pameran seni rupa, tapi dia secara idealis tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan berkreativitas sekaitan dengan dunia yang mereka geluti, yaitu seni rupa. Jadi Jalan Sunyi itu adalah sebagai bentuk kepada teman-teman perupa yang tetap memiliki ideologi, tetap memiliki idealisme, menuangkan gagasan, ide dan pikirannya sebagai bentuk respon personal mereka terhadap perkembangan bangsa, terhadap perkembangan peradaban dan terhadap perkembangan kebudayaan. Dan saya kira teman-teman yang memilih jalan ini juga membutuhkan apresiasi dan juga kita mengapresiasi mereka. Maka pameran ini mengumpulkan mereka yang kreatif itu dan memberi tajuk spirit dari proses-proses berkarya mereka dengan tema Jalan Sunyi.
saya sebetulnya agak kaget ya ketika masuk ke ruangan ini karena saya tidak menyangka ternyata animo masyarakat terhadap seni rupa saat ini sangat bagus. Jadi ternyata di Taman Budaya dulu-dulunya saya melihat ketika melihat pameran itu kita betul-betul menikmati sebuah lukisan gitu. Tapi sekarang tidak hanya itu, kita juga terkagum-kagum karena banyak peminat yang datang ke gedung ini untuk menyaksikan pameran seni rupa. Apalagi ketika dilihat lukisan-lukisan ini sangat beragam. Dari berbagai macam aliran. Saya bukan perupa, saya penikmat. Sehingga kita punya apresiasi yang banyak. Kita punya apresiasi yang banyak ketika melihat, oh ini modelnya lain lagi, oh ini modelnya lain lagi, oh ini modelnya lain lagi. Jadi sehingga keberagaman ini saya pikir membuat orang-orang pemula yang datang ke gedung pameran pun itu bisa dalam pengertian bisa memahami, bisa mencoba mengapresiasi berbagai macam genre atau berbagai macam aliran yang ada di dalam seni rupa itu sendiri. Halo, nama saya Nesha Fitriona. Kesan saya ngelihat pameran ini di awal tahun ini, Jalan Sunyi salah satu pameran yang membuka tahun 2023 ini dengan pemandangan karya-karya yang cukup menarik sekali dan mungkin sangat menarik sekali karena di sini menurut saya bisa ngelihat karya yang jarang bisa dilihat, terutama itu adalah dari pelukis bisa dibilang jarang kita temukan pada event-event pameran kali ini, tapi pelukis seperti Bapak Yazid, Bapak Firman Ismail, pelukis-pelukis legend itu kita bisa temukan karyanya di sini dan nggak nyangka banget bahwa karya-karya yang dihadirkan itu adalah karya-karya masterpiece yang memang membuat kita seperti melihat bagaimana perkembangan atau mungkin bagaimana para perupa dulu berkarya dan bagaimana proses kreasi yang dilaksanakan oleh para perupa legend seperti Pak Yazid dan Bu Minda dan Bapak yang lain-lainnya. Selain itu juga pameran ini memperlihatkan adanya seperti tamasya perjalanan sejarah seni rupa yang ada di Sumatera Barat, dari mungkin yang ada naturalis, kemudian juga ada Bang Dayat Kincia dan juga ada Pak Bang Angga dan ada Pak Rocky juga yang karya-karyanya mengarah ke karya-karya kontemporer yang ada di Sumatera Barat. Pokoknya keren banget, karya ini adalah atau pameran ini adalah karya pembuka atau pameran pembuka untuk tahun 2003 yang bagus banget. Hello, my name is Maria. I am from Russia and I live 5 years in Cambodia. My friends invited me to this place. I am so happy to be here in this exhibition and I see many beautiful paintings around and I am so happy to meet with Indonesian people to see this beauty and I think that I'm fall in love with Indonesian culture. I like your songs, your music, your paintings, and I think I want to study here to create the same beauty. I think I feel that I want to buy something if it's possible, maybe some paintings, something like that. It's so beautiful. Usually the painters in Russia, they painting something different about Russian